Pertama, selaku pembina upacara, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pelaksana upacara pada pagi hari ini beserta wali kelas dan juga pelatihnya yang telah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, sehingga upacara pertama di semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027 berjalan dengan baik, khidmat dan lancar. Semoga ini menjadi referensi bagi kita semua untuk menjadikan upacara ini sebuah upacara yang benar-benar diikuti, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan juknis yang ada. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan pegawai, dan terima kasih kepada semua murid-murid MAN Kota Sawah Lunto yang telah hadir bersama mengikuti upacara ini dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, sebagai amanat pembina upacara pada pagi hari ini, ada 5 cahaya yang perlu selalu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, cahaya iman. Ketika cahaya iman kita hidupkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka konsekuensinya akan teraktualisasi dalam keseharian, dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak. Karena orang yang beriman itu dia sudah dipastikan merujuk kepada Al-Quran. Orang yang beriman itu dia selalu jadidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Dia akan selalu memperbaharui imannya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka suasana orang yang beriman ketika cahaya iman telah subur dan menggelora di hati kita, pasti semuanya akan disiplin, semuanya akan patuh, semuanya akan taat, semuanya akan cinta bangsa dan negara. Yang kedua, yang perlu dihidupkan adalah cahaya ilmu. Hidupkan selalu cahaya ilmu dalam kehidupan kita. Jadikan ilmu itu sebagai pedoman hidup, karena semuanya akan mudah dengan ilmu. Orang yang ingin menguasai dunia, kuncinya ilmu. Orang yang ingin bahagia di akhirat, kuncinya ilmu. Dan orang yang kepingin mendapatkan bahagia dua-duanya, kuncinya adalah ilmu. Maka cintai ilmu, tidak saja ilmu agama, juga ilmu sains. Setiap ilmu meskipun satu huruf yang diajarkan oleh guru itu adalah ilmu. Maka hidupkan cahaya ilmu. Yang ketiga, hidupkan cahaya ibadah. Setelah kita beriman, kita berilmu, maka yang terpenting itu adalah hidupkan cahaya ibadah. Cahaya ibadah itu akan tercermin pada wajah kita, pada pikiran kita, pada hati kita, pada perilaku kita, pada sikap kita, dan pada keseharian. Kenapa? Karena cahaya ibadah itu akan memancar ke wajah dan keningnya masing-masing. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin tahajud, dan orang yang rajin berdoa, maka sinar wajahnya akan berbeda dengan orang-orang yang sholatnya jarang,
doanya sekali-sekali dan zikirnya juga jauh. Yang keempat, yang perlu dihidupkan cahayanya adalah cahaya doa. Doa, setiap mulai belajar awali dengan doa, akhiri belajar dengan doa, berangkat dari rumah dengan doa, setiap akan melakukan sesuatu awali dengan doa. Kenapa? Karena doa itu akan menembus langit dan tidak ada hijab dan batasnya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nilai spiritualitas perlu kita syukurkan dalam diri kita. Jangan kita menganggap bahwa sukses itu dengan kepintaran, dengan ilmu. Tidak. Sukses itu merupakan kolektif kolegia, sesuatu yang kompleks, semuanya lengkap di sana. Maka orang yang sukses di dalam ridha Allah ketimbang orang yang sukses hanya menguasai dunia saja, itu akan berbeda. Yang kelima, tolong dihidupkan cahaya santun kepada ayah ibu dan santun kepada guru. Di rumah kita punya ayah dan ibu, di madrasah kita punya ayah dan ibu. Ayah ibu kita di madrasah adalah bapak ibu guru kita yang punya hati yang bening, pikiran yang suci. Setiap berangkat dari rumah, motivasi dan niatnya tak lain tak bukan adalah ingin mendewasakan ananda, ingin mencerdaskan ananda semuanya, ingin menanamkan nilai-nilai, ingin menanamkan makna sesungguhnya kehidupan di dunia ini. Maka jangan lupa hidupkan cahaya kesantunan kepada ayah ibu dan juga ayah ibu kita di madrasah. Ingat anak-anakku semua, terakhir, ketika kita pandai menjalani dunia ini dengan menghidupkan 5 cahaya tadi, di dunia ini ada 5 rumah. Yang pertama, rumah tangga akan aman ketika cahaya yang 5 tadi dihidupkan. Yang kedua, rumah ibadah, itu adalah masjid dan mushola. Yang ketiga, rumah tempat kita belajar, yakni madrasah. Yang keempat, ada rumah sakit. Ketika kita hidupkan cahaya yang 5 tadi. Dan yang kelima, ketika kita hidupkan cahaya yang 5 tadi, yang kelima adalah rumah penjara. Tidak akan masuk penjara ketika yang 5 tadi kita hidupkan. Maka ingat, tempatilah 3 rumah pertama, tapi jangan berniat untuk 2 rumah terakhir.